Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul ya, walaupun dalam kondisi yang serba online ya. Sebelumnya juga saya sudah memberikan materi terkait dengan drainage consideration terkait dengan surface ataupun subsurface ya. Kita ingat juga bahwa sebenarnya drainase itu adalah berupaya menghilangkan kelebihan air yang sampai di lahan seperti itu. Nah, ini ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa mempengaruhi adanya genangan ataupun kelebihan air. Yang pertama itu biasanya terkait dengan kemampuan infiltrasi tanah yang lebih rendah dibandingkan intensitas curah hujan ya. Jadi infiltrasi tanah lebih rendah dibandingkan intensitas hujan gitu. Nah, itu bisa kita lihat ya. Intensitasnya hujannya besar sekali, tetapi tanah itu tidak mampu meresapkan lagi. Barangkali kapasitas tanahnya atau apanya gitu ya. Mungkin juga dari teksturnya. Nah, itu bisa mempengaruhi penggenangan ya. Itu dimaklumi ya, bisa seperti itu. Selain itu juga dari segi tekstur tanah ya. Segi tekstur tanah, teman-teman bisa lihat kalau tekstur tanah yang halus itu relatif lebih kedap dibandingkan yang berpasir misalnya ya. Yang pasir itu ukuran teksturnya lebih besar biasanya. Kemudian selain itu juga ada lapisan kedap biasanya ya di bagian bawah dari permukaan, apakah itu karena pijakan manusia ya, manusia banyak lewat ataupun misalnya kendaraan-kendaraan berat yang untuk pemanenan atau apa, atau bajak sehingga bagian tanah di bagian bawah itu terjadi lapisan kedap seperti itu. Selain itu juga ada kemungkinan terjadi karena high groundwater level ya. Jadi tinggi muka air itu tinggi ya. Jadi bagian-bagian dari akar tanaman terendam sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya. Pertumbuhan tanaman kenapa? Ya kemungkinan tanaman itu tidak bisa menyerap nutrisi dari dalam tanah. Yang kedua kemudian terlalu banyak oksigen karbon dioksida yang di dalam air tersebut karena mungkin terjadi dekomposisi dari bahan organik di dalam tanah sehingga dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi seperti itu. Dan selain itu juga mungkin ada patogen-patogen lain yang dapat mengganggu dari akar tanaman misalnya sehingga tanaman nanti akan mati ya, tidak bisa menyerap oksigen, tidak bisa menyerap hara, nutrisi ataupun bahkan air itu sendiri ya karena terendam itu. Kemudian selain itu juga ketika tanah dalam keadaan basah ataupun misalnya becek itu akan menyulitkan operasional ketika budidaya, baik ketika pengolahan tanah, ketika operasional budidaya sehari-hari gitu ya. Selain itu juga pemanenan ya. Bayanglah kalau misalnya kita panen di lahan yang ya kalau misalnya tanaman padi ya basah, becek, kemudian kita dilakukan panen ya. Nah, itu akan menyulitkan operasional orang yang melakukan panen seperti itu. Selain itu juga kita harus melihat sebenarnya kondisi lahannya seperti apa ya. Kan ada suatu lahan itu kondisi tergenang misalnya karena ada cekungan-cekungan di suatu lahannya. Nah ini adalah ini harus dilakukan sebenarnya perataan lahan ya. Atau bisa juga kita buat dengan land smoothing ya, disebut dengan land smoothing. Selain itu juga kita harus memperhatikan bahwa ternyata tanaman itu tidak bisa sepanjang waktu tergenang ya. Tanaman padi barangkali ya relatif kuat ya. Tetapi ada juga tanaman-tanaman misalnya yang di lahan kering yang bila dalam jangka waktu 24 jam dia tidak dialirkan si airnya, dia tergenang, itu akan mengakibatkan tanaman stres ya. Merana dan akhirnya nanti mati seperti itu. Selain itu juga ya seperti tanaman jagung dan kentang barangkali 24 jam ya itu maksimal. Tetapi tanaman-tanaman hortikultura, sayur mayur ya, nah itu membutuhkan waktu yang lebih pendek ya, sekitar 6 sampai 12 jam ya. Tapi ada juga beberapa tanaman seperti misalnya tanaman tebu mungkin terendam dalam beberapa hari masih cukup kuat seperti itu ya. Padi apalagi seperti itu ya. Nah, inilah ya kenapa kita membutuhkan drainase, karena kita berupaya untuk mengalirkan air, kelebihan air yang ada di lahan dan mengalirkannya ke daerah yang lebih rendah seperti itu.
Ini barangkali terkait dengan surface ya. Ini adalah isi yang akan saya berikan hari ini ya. Ada beberapa elemen dari open channel ya, penampang melintangnya seperti apa ya. Kemudian definisi dari bagian-bagian saluran itu seperti apa, itu akan dijelaskan. Kemudian ada surface bit arrangement ya. Nah, di sini ada layout untuk penempatan dari saluran ataupun bentuk-bentuk dari suatu lahan itu yang akan kita gunakan seperti itu. Ini tergantung dari kondisi lahannya ya. Kadang kita berpikir, Pak, apakah memang lahan itu harus seperti ini drainase sistemnya gitu ya. Mungkin tidak bisa seragam semua suatu lahan. Kita melihat dari kondisi lahannya ya. Apakah ada genangan, apakah lahannya itu datar, apakah topografinya bergelombang, itu kita harus bisa memperhatikan dan nanti kita menentukan seperti apa sih layout yang cocok untuk lahan di kita seperti itu ya. Selain itu juga ada beberapa ini penampang melintang dari saluran ya. Nanti ada yang bentuknya trapesium, kotak, ada segitiga gitu ya, setengah parabola dan sebagainya ya. Dan yang terakhir ini ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Kita akan masuk ke drainage design ya. Sebelumnya saya sudah memberikan di materi perkuliahan yang lalu bahwa ada drainage design ya. Bagaimana sih kita melakukan perancangan untuk saluran? Ada beberapa faktor atau parameter yang harus diperhatikan gitu ya. Dan untuk yang sekarang kita akan belajar selain parameter itu bagaimana kita menghitung ya saluran untuk menghitung berapa debit yang keluar gitu ya, harus dikeluarkan. Kemudian nanti kita akan hitung berapa kecepatan yang dibutuhkan gitu ya, ataupun kecepatan yang diperbolehkan untuk lewati saluran tersebut ya. Selain itu juga nanti kita akan melihat dari bentuknya seperti apa, kemudian juga kedalamannya seperti apa ya. Itu ditentukan dari drainage design ini ya. Baik, nah ini selanjutnya adalah bagian-bagian dari saluran. Ini sebenarnya adalah satu gambar yang menyatu, hanya memang karena bagian dari layar kurang panjang, sehingga ini bagian yang sebelah kanannya itu berlanjut ke sebelah bawahnya itu, ya burn ini ya. Dimulai dari saluran ya, bagian atas ya. Saluran di bagian atas di sini, ini adalah bentuk saluran yang seperti trapesium bentuknya ya, disebut dengan saluran trapezoidal ya. Di sini kita bisa lihat di bagian atas ya, ini ada freeboard ya, ada freeboard. Kemudian bagian bawahnya itu ada B, ini bottom width ya, lebar dari saluran paling bawah di sini. Kemudian bagian atasnya ini ada T ya, ini adalah lebar saluran. Nanti ada T kecil ya, ini ada lebar saluran tetapi berdasarkan water level ya. Selain itu juga ada E aksen. Ini A aksen, ini pasangannya E aksen dengan D besar ya, karena ini berdasarkan dengan lebar saluran ya. Tetapi kalau misalnya sampai bagian ini ya, bagian water level ini disebut dengan E kecil biasa ya. Ini adalah nanti bagian dari side slope sebenarnya ya. Ini di sini ada bagian side slope ya. Side slope itu perbandingan antara horizontal dan vertikal sebenarnya. Nah, maka dia akan membentuk kemiringan yang berbeda-beda ya. Nah, di sini juga ada side slope, di sini juga ada side slope seperti itu. Selain itu juga ada berm ya, di sini ada berm. Di sini sebenarnya ya saluran ya, kelebihan saluran di sini jadi bukan jalan sebenarnya, tetapi ini ada berm ya. Berm itu ya bagian flat, terasing atau apapun itu yang berada di sekitar saluran sebelum ke jalan seperti itu ya. Ini lanjut ini ke spoil ya dari berm. Nah, ini berm, kemudian ini lanjut ke spoil. Di sini ada side slope, kemudian di sini ada lebar dari spoilnya. Spoil itu adalah biasanya timbunan-timbunan dari sisa pengerukan saluran seperti ini. Jadi saluran dari sini dikeruk, kemudian kita harus buang kemana nih ya?
Kalau misalnya kita buang yang agak jauh, itu akan menghabiskan biaya dan energi ya. Makanya di sini akan disimpan di bagian tidak jauh dari saluran ya. Dan ini juga karena nanti akan menahan aliran air ya kalau misalnya airnya berlebih. Nah, spoil ini juga diharapkan tidak hanya ditumpuk demikian saja, tetapi dipadatkan dan membentuk kestabilan ya. Karena biasanya kalau misalnya kita tidak padatkan, ya tumpukan tanah itu bisa terbawa oleh arus sungai biasanya ya. Ataupun ketika hujan misalnya bisa terjadi erosi ya karena ada percikan dan aliran permukaan seperti itu. Saya pikir ini mudah ya, tidak ada yang susah untuk pengenalan terkait dengan elemennya itu. Ini adalah freeboard ya. Freeboard itu apa sih? Ya. Freeboard itu adalah vertical distance ya, jarak vertikal di antara, kalau misalnya kita kembali ke belakang ya, jarak vertikal antara D besar dan D kecil. Ya, ini adalah freeboard. Ini adalah freeboard ya. Ini adalah water level, ini adalah ujung dari bagian pemotongan cutting oleh saluran seperti itu. Ya. Itu freeboard ya. Kemudian selain itu juga freeboard merupakan safety factor ya untuk menjaga dari kelebihan air ya. Jadi biasanya ketika kita merancang biasanya menggunakan debit andalan ya. Itu biasanya diperhitungkan dalam waktu frekuensi berapa tahun nih ya. Untuk frekuensi 10 tahun, 5 tahun atau 100 tahun gitu ya. Nah, kalau misalnya kita membuat yang 10 tahun katakanlah ya. Nah, kemungkinannya kan ada gitu. Ya, kita tidak tahu ya kemungkinan ada curah hujan yang lebih besar dari 10 tahun. Nah, dengan adanya safety factor itu dia akan memperbolehkan atau misalnya menjaga tidak lebih daripada bagian saluran tersebut ya. Jadi freeboard itu sebenarnya safety factor juga. Selain itu juga bisa ya ketika misalnya suatu saluran itu membawa sedimen ya dan terakumulasi ya, di dalam saluran tersebut. Nah, ini ada batas untuk naik turunnya itu sendiri ya dari water level. Dari rencana yang sebelumnya kita buat ya, tetapi dengan adanya sedimen itu ternyata bisa menambah atau mengurangi kapasitas, sehingga dengan adanya freeboard itu bisa menambah kapasitas dari saluran ya. Ini barangkali gambaran terkait dengan freeboard ya. Kalau di sini freeboard itu adalah H ya dikurangin H kecil seperti itu. Ini berbeda ya terkait dengan anotasinya itu ya berbeda, tetapi ya kurang lebih mirip seperti yang di ini ya yang diberikan sebelumnya. Ini adalah berapa sih jumlah ataupun jarak freeboard yang dianjurkan ya. Ini biasanya tergantung dari discharge-nya ya. Discharge suatu saluran itu berapa, debitnya berapa ya. Katakanlah misalnya debitnya itu adalah 1 sampai 5 kubik meter per second misalnya ya. Nah, berarti freeboard-nya itu dibutuhkan adalah 50 cm seperti itu. Semakin besar debitnya maka akan dibutuhkan freeboard yang lebih besar juga seperti itu ya. Nah, kemudian ini side slope ya. Side slope sendiri ada rumusnya. E itu apa, D kecil itu apa, E aksen apa, D besar apa, tadi sudah diberikan ya. Tolong diingat-ingat untuk rumusnya karena nanti ini akan kita gunakan ya. Yaitu jarak dari batas bottom width tadi sampai dengan batas jarak horizontal ya. Jarak horizontal terhadap kedalaman aliran di dalam saluran. Sedangkan kalau misalnya E aksen itu adalah jarak dari batas bottom width sampai dengan ujung pemotongan saluran ya. Nah, ini side slope sendiri tergantung dari jenis tanahnya ya dan stabilitasnya tentunya. Kalau misalnya kita bayangkan ya stabilitas tanah yang berliat dengan tanah berpasir tentu berbeda ya. Tanah yang liat, kalau misalnya kita punya tanah liat, bandingkan dengan kita punya pasir di dalam pot yang sama misalnya. Tanah liat itu relatif lebih liket ya, lebih terkonsolidasi, stabil ya. Tetapi kalau misalnya tanah yang berpasir itu relatif lebih
mudah terurai sehingga stabilitasnya agak kurang. Nah, ini memiliki nilai Z yang berbeda sendiri ya terkait dengan teksturnya. Sehingga kalau misalnya kita membuat saluran dengan side slope di daerah yang berpasir, diharapkan itu jarak horizontal dibandingkan vertikalnya lebih besar jarak horizontalnya ya. Selain itu juga untuk saluran yang lebih dangkal ini ya, sempit, narrow itu sempit, harus memiliki side slope yang lebih datar ya, yang tadi horizontalnya lebih datar, sehingga dia akan mengurangi resiko dari penggerusan bagian salurannya atau caving-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada saluran tergerus bagian pinggir-pinggirnya itu nanti akan membentuk seperti gua ya. Lanjut ya. Ini adalah side slope ya. Kalau untuk steeper slope ya, untuk terkait dengan salurannya. Apakah salurannya itu dari hasil potongan, cutting ya. Jadi kalau misalnya membuat saluran itu bisa menggunakan traktor yang ditarik dan kemudian memotong saluran untuk di lahan tersebut gitu. Tetapi kalau untuk yang ditimbun, nah untuk saluran yang ditimbun itu diperhatikan di sini untuk jarak horizontalnya ternyata harus lebih besar dibandingkan untuk yang cutting karena kestabilannya, sebenarnya alasan kestabilannya. Jadi kalau misalnya yang di cutting itu tanah lebih terkonsolidasi ya, tetapi kalau untuk yang ditimbun itu membutuhkan waktu untuk pemadatan ya. Ini sama seperti halnya ketika kita membuat pondasi di suatu tempat yang ditimbun dulu atau di tanah asal seperti itu. Tanah yang asal kita bisa langsung membuat pondasi itu. Tapi kalau untuk yang lahan yang ditimbun, kita harus bisa memadatkan dulu tanahnya dan membiarkan terkonsolidasi terlebih dahulu ya. Sehingga baru nanti setelah sekian lama baru bisa kuat dan digunakan ya. Selain itu untuk saluran dengan aliran air yang memiliki kandungan lumpurnya ya, silt laden water ya. Jadi si airnya itu membawa lumpur. Nah, the actual capacity of channel is work out. Ini setengah berbanding 1 dari side slope ya. Jadi katakanlah sebelumnya mungkin 1:1 ya, tetapi dengan adanya sedimentasi dari lumpur, kemungkinan yang aktualnya itu setengahnya gitu jarak horizontalnya, bisa lebih dangkal gitu ya. Dan kita lihat gambarannya, nah ini ya gambarannya. Ini kalau misalnya kita buat misalnya saluran seperti ini, tapi ternyata ada pengendapan di sini ya. Pengendapan karena lumpur atau apa, ternyata bagian yang aktual yang efektif digunakan itu adalah yang bagian ini ya. Karena ada di sini ada pengendapan seperti itu. Kemudian berm ya. Nah, ini berm ya. Tadi disebutkan berm is horizontal distance ya. Jarak horizontal yang dibiarkan di bagian ground level ya. Between the two of the bank and the top edge of cutting ya. Jadi dari kaki dari tebing sampai dengan top edge of cutting ya, sampai pemotongan dari salurannya ya. Nah, itu. Kemudian ini bisa berbentuk flat strip of land, raised bank, terrace ya, terracing atau bordering of river of canal ya. Ini adalah jalur ya berupa strip-strip rumput di samping jalan, bisa saja seperti itu, atau artificial ridge atau punggungan or embankment ya, untuk defense against tanks ya. Mungkin ya ini akibat gempuran-gempuran dari misalnya air atau apa gitu ya. Kemudian, ketika misalnya berm itu sudah terbentuk dengan baik ya, ternyata dia memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama ini ada good lining for reducing losses atau kehilangan air ya akibat resapan, infiltrasi atau leakage ya, bocoran biasanya ke samping ya. Consequent breaches yang misalnya kerusakan-kerusakan seperti itu. Jadi dengan adanya berm itu menjadi good lining ya. Jadi dipertahankan sehingga tidak terjadi kehilangan akibat infiltrasi misalnya ya.
Kemudian wider waterway ya. Jadi ketika aliran air itu meningkat ya, kemungkinan dia akan meluap dan akan membasahi bagian dari bom tadi ya. Nah, dengan adanya bom tadi itu akan mempertinggi ya kapasitas dari salurannya ya. Selain itu juga memberikan kekuatan pada tebing sungai ya, mempertahankan protect the banks ya. Kemudian juga provide scope of future widening ya. Jadi ketika kita akan memperbesar kanal atau saluran, itu bisa menggunakan bagian dari borongnya tadi ya. Selain itu juga as borrow pits ya for excavating soil ya. Nah, borrow pits itu maksudnya adalah lubang ya. Jadi lubang pinjaman mungkin ya. Jadi ini adalah BEM itu bisa kita ambil tanahnya dan kemudian digunakan untuk misalnya membuat bagian timbunan, bagian spoil ataupun apa itu untuk saluran sehingga tidak menjadi bocor ke bagian lahan lain, misalnya seperti itu. Ya, ini borrow pit ya, barangkali ya lubang ya, lubang pinjaman ya. Gali lubang, tutup lubang gitu mungkin ya. Jadi ketika kita menggali ya, nah, itu akan terjadi lubang. Tetapi ketika misalnya si lahan itu si saluran airnya itu membawa sedimen, nah kemungkinan akan terisi kembali dengan sedimen-sedimen bagian lubang tersebut ya. Ini barangkali terkait dengan surface ditch arrangement ya, ketika Anda nanti memilih untuk menerapkan suatu saluran, nah, mana yang Anda pilih ya? Apakah random field ditch, bedding, parallel field ditch system ya, parallel lateral ditch system atau cross slope misalnya seperti itu. Ini saya akan berikan saja gambaran-gambarannya, barangkali juga mudah ya. Nah, ini adalah misalnya contohnya adalah random ditch system ya. Nah, di sini diibaratkan adalah saluran-saluran ya. Bagian-bagian lingkaran ini sebenarnya adalah gambaran terkait dari genangan di suatu lahan. Ya. Bayangkan kalau misalnya ada genangan-genangan di berbagai tempat di lahan Anda, ya, Anda mungkin tidak mungkin membuat seperti ini, tetapi ini memungkinkan ya dibuat saluran-saluran seperti ini. Tetapi kalau misalnya lahannya itu rata, tidak ada genangan, ya baiknya dibuat seperti parallel ditch system ini, ya. Kita buat saluran-saluran di sini, ya, kemudian saluran parallel ditch-nya itu mengalir menuju lateral, baru lateral itu akan mengalir ke main ditch-nya, ya, saluran utamanya. Ya. Nah, ini gambaran terkait dengan random field drain system, ya. Ini lahannya seperti ini, ada cekungan-cekungan, depression, ya, di mana ketika hujan turun kemungkinan air tertampung atau tergenang di sini, ya, sehingga perlu dialirkan dan kemudian masuk ke kolektor drain, ya, seperti itu. Nah, ada baiknya memang ketika kita memiliki suatu lahan, yang utama dilakukan pertama adalah land smoothing, ya, perataan lahan, gitu. Kalau misalnya tidak dilakukan perataan lahan, ya berarti kita harus memperhitungkan di mana genangan tersebut, ya. Nah, makanya itu kenapa kita butuh pemetaan sumber daya lahan, ya, atau kalau misalnya kita lihat di zaman dulu disebutnya ilmu ukur wilayah, ya, atau ilmu ukur tanah seperti itu. Karena kita membutuhkan, ya. Jadi memang pelajaran-pelajaran di teknik pertanian itu saling terkait, ya. Nanti kalian akan terkait dengan hidrologi, ya, dengan ilmu ukur wilayah, dengan misalnya konservasi tanah dan air, ya, dan juga nanti mungkin kemungkinan juga lebih lanjutnya terkait dengan sistem informasi geografis seperti itu. Ya, gambaran saja ini. Nah, selanjutnya ini adalah random drains, ya, ketika kita mendapati suatu lahan itu bergelombang, ya. Anda bisa lihat di sini gambaran terkait dengan peta topografi, ya. Di sini ada garis-garis kontur yang menunjukkan ini barangkali ya puncakan-puncakan, bukit, ya. Lahannya kalau misalnya dilihat di sini berbukit atau bergelombang, ya. Sehingga saluran-saluran ya tidak memungkinkan dibuat di lereng-lereng seperti ini, ya. Makanya dibuatlah saluran di bagian-bagian yang paling minim dari suatu lahan itu, ya. Kemudian dialirkan menuju tempat yang lain seperti itu, ya. Nah, ini terkait dengan pipe drains. Kemungkinan kalau misalnya ada di daerah yang
lembah yang curam, ya. Nah, ini diharapkan ketika air mengalir itu tidak terlalu cepat, ya, maka harus diperlukan pengurangan kecepatan, ya. Di sini menggunakan drop structure biasanya. Nah, dan kemudian kita lihat juga saluran juga tidak terlalu miring seperti itu, ya. Dengan adanya drop structure ini, aliran ataupun energi air yang ada di dalam pipa ini bisa terlepas di drop structure, kemudian baru setelah terlepas dia mengalir lagi. Seperti itu, ya. Dan ini menjadi masalah kalau misalnya suatu saluran yang panjang, ya, pipa yang panjang memiliki kecepatan yang tinggi, ini akan berakibatkan misalnya kekuatan dari pipanya kurang, mengakibatkan pipa tersebut pecah, ya, karena energi dari aliran airnya itu terlalu besar, ya, tekanannya terlalu besar seperti itu. Ini adalah bedding system, ya. Kita bisa lihat di sini adalah lahan yang belum dibajak ataupun dibentuk untuk menjadi bedding, ya. Di sini adalah bagian beddingnya, tempat di mana tanaman ditanam, ya. Ini adalah salurannya, ya. Dan ketika hujan turun, air akan mengalir, kemudian masuk ke dalam field drain dan menuju kolektor drain seperti itu. Ini adalah bedding system, ini crop row-nya, ya, seperti apa. Nah, ini adalah parallel field drain system. Kenapa disebut paralel? Karena ini ada bagian-bagian dari kolektor-kolektornya itu, ya, yang bersifat paralel, ya, berjajar seperti itu. Ya. Kemudian di sini kita lihat, ini adalah direction of planting, ya. Jadi baris tanaman dari ujung ke ujung seperti ini, dan traktor masih bisa melewati bagian dari saluran ini, ya. Jadi tidak terlalu dalam dibandingkan dengan diameter traktor masih bisa lewat ini, ya. Ini barangkali layout parallel of drainage system. Kita bisa lihat di sini cross sectionnya, ya. Di sini ada jaraknya, kemudian juga ada kemiringannya. Terkait dengan kemiringan dari bed, ya, bedding itu, memang kita harus memperhatikan kemiringannya juga. Karena kalau misalnya lebih dari misalnya 3% ataupun sini 2-5%, ya, itu bisa mengakibatkan erosi, ya. Ketika misalnya saluran itu aliran air yang terjadi di dalam bedding ini cukup jauh, ya, dalam jarak 100 meter, dia akan mengumpulkan energi air dan kemudian akan mengerosi bagian-bagian tanah, ya, sehingga akan mudah tererosi. Maka diperhatikan juga kemiringannya, ya, jenis tanahnya seperti apa, apakah mampu, ya, atau tidak, gitu. Sebentar. Ini layout, ya, untuk irigasi ataupun surface drainage yang melalui alur dari suatu pertanian, ya, lahan pertanian. Jadi ketika kita membuat tanaman-tanaman, biasanya kan ada alur-alurnya itu, ya. Nah, ini aliran-aliran airnya mengalir melalui alur, masuk ke dalam surface drain, kemudian dilanjutkan ke kolektor drain seperti itu, ya. Ini bagiannya seperti itu, ya. Ini alurnya mungkin di sini, alurnya masuk ke dalam field drain, ya, saluran di lahan. Ini ya sama, ya. Ini sebenarnya seperti bedding juga, convex bed, ya, yang cembung bentuknya, kemudian diikuti dengan furrow-nya, ya. Ini bagian-bagian ini adalah furrow seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini adalah beberapa tipe dari penampang melintang, ya. Minimal mahasiswa paham terkait dengan yang pertama itu adalah area, ya, luas area dari penampang melintang suatu saluran. Katakanlah ini adalah bentuknya trapesium, bagaimana sih luasnya, gitu, ya. Bagaimana luas dari penampang melintang saluran itu, ya. Nanti kita akan menghitung, kan, ya. Kalau untuk menghitung debit itu kita menghitung kecepatan dan luas, ya. Sehingga nanti kita akan tentukan debitnya itu sudah sesuai atau belum untuk lewat, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada wetted perimeter, ya, perimeter basah, ya, biasanya ini adalah
jarak sisi per sisi ini, ya. Kemudian ada radius hidrolik, ya. Radius hidrolik ada pembagian antara luas, ya, dan weighted perimeter. Selain itu juga ada top width, ya. Ada top width di sini T kecil, ada T besar, ya. T kecil menunjukkan lebar saluran berdasarkan dari water level, sedangkan T besar lebar saluran, ya, dari ujung pemotongan saluran sampai ujungnya lagi, seperti itu. Ini barangkali contoh terkait dengan triangular cross section dan juga parabolic cross section, ya. Ini juga informasi terkait dengan area, weighted perimeter, dan hydraulic radius, ya, dan top width, ya. Ini silakan sebagai pengetahuan, tetapi biasanya untuk latihan kita hanya menggunakan untuk yang trapesium, ya. Nah, ini natural channel, ya. Biasanya kalau untuk saluran-saluran yang natural, yang alami, biasanya berbentuk parabolic cross section, ya, walaupun tidak selalu parabolik. Makanya ketika di hidrologi belajar itu, kalau misalnya sungai itu kita bagi menjadi beberapa segmen, ya. Kedalamannya ini berapa, kedalamannya berapa, kedalamannya berapa, kedalamannya berapa. Kemudian dihitungkan kecepatannya berapa pada misalnya kedalaman 1/8-nya, setengahnya, atau berapa. Kemudian yang bagian lain juga sama seperti itu. Kemudian nanti kita akan hitung itu rata-rata kecepatannya berapa. Dan dihitung luas area dari penampangnya itu berapa. Seperti itu. Kemudian, nah ini ya, bentuk dari trapesium dan triangular itu sebenarnya ketika dalam kondisi normal, ya, dan terjadi deposition, kemudian ada bank erosion, nanti lama-kelamaan akan menjadi parabolic shape, ya, bentuk dari parabolik, ya, ataupun nanti ya natural itu bentuknya. Karena misalnya ada endapan, ada gerusan, lama-kelamaan akan membentuk parabolik, ya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah keuntungan dari trapezoidal dan triangular, ya. Kalau misalnya berbentuk trapesium, ini memiliki kekurangan dari segi sedimen, ya. Pada ketika salurannya lebar dan memiliki dasar yang flat, yang datar, kemungkinan bisa terjadi sedimen. Karena sedimen itu terjadi biasanya pada kondisi yang aliran airnya itu rendah, dan akhirnya sedimen nanti akan terendapkan seperti itu. Kemudian keuntungannya ini memiliki less depth excavation. Jadi untuk penggaliannya pun tidak terlalu banyak, ya. Selain itu juga mengurangi kekurangannya adalah meandering higher flow. Jadi ketika terjadi aliran yang besar, ya, ini kemungkinan bisa terjadi meandering, ya. Dan selain itu juga membentuk turbulensi dari suatu saluran, dari aliran air, dan akan terbentuk eddies, ya. Nah, kalau eddies itu sebenarnya aliran air yang menggulung, ya, mungkin karena ada batu atau apa, dia akan menggulung dan akan tetap di tempat seperti itu, sehingga dia bisa menggerus bagian-bagian dari salurannya itu. Kemudian selain itu juga untuk yang kelebihan dari triangular, ini dapat mengurangi meandering, karena dengan adanya bentuk yang seperti ini, ya, dia akan terpusat salurannya itu, dan tidak akan terjadi penggerusan ke kiri kanan seperti itu, ya. Nah, selain itu juga memiliki kecepatan yang tinggi, ya, kekurangannya itu, dan sehingga bisa mengakibatkan erosi pada bagian bawahnya, ya. Nah, ini adalah bentuk lain dari saluran, ya. Ada bentuk yang semicircular cross section, selain itu juga ada rectangular cross section, ya. Ini juga sebenarnya sudah diberikan ketika materi sebelumnya, ya, terkait dengan drainage consideration. Nah, sebenarnya ketika kita memilih, ya, mau seperti apa sih drainage design itu, kita harus melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan, ya. Kita melakukan observasi, ada permasalahan-permasalahan apa di lapangan, apakah ada genangan air, apakah ada water lodging, ya, ada salinity, ya, misalnya terkait dengan mineral-mineral atau garam, ya,
yang dari saluran ataupun dari groundwater misalnya. Selain itu juga ada apa namanya water level dari groundwater yang terlalu tinggi, ataupun ada air limpasan atau runoff dari bagian atas seperti itu ya. Dan itu kita harus perhatikan bagaimana kondisinya sih, apa yang membuat suatu lahan itu tergenang, apakah dengan perataan lahan cukup atau misalnya kita membutuhkan drainase permukaan seperti itu ya. Nah, itulah apa namanya permasalahan-permasalahan yang mungkin harus dihadapi dan kemudian dicarikan solusinya seperti apa ya. Ini perancangan saluran juga sudah diberikan sebelumnya ya, diawali dari misalnya ketika kita menentukan debit aliran ya. Debit aliran itu seperti apa sih? Ya. Tadi barangkali di kuis sudah ada pertanyaan bagaimana kita menghitung debit aliran? Apakah menggunakan metode misalnya apa namanya rational method ya, Q sama dengan 0,278 CIA ya, atau menggunakan SCSCN ya, atau menggunakan yang lain ya. Nah, pada dasarnya ya itu adalah perhitungan untuk limpasan permukaan. Nah, untuk debit aliran puncak ya kita biasanya menggunakan rational method ya. C sama adalah koefisien limpasan, I adalah intensitas hujan ya dalam return period untuk 10 tahun ya, A untuk luas areal. Sehingga luas areal ini memang kita harus tahu catchment-nya itu berapa dari outlet yang akan kita rencanakan seperti itu ya. Selain itu juga ada gradient hidrolik atau dan tinggi muka air ya. Gradient hidrolik tidak boleh terlalu kecil ataupun terlalu besar ya. Karena kalau misalnya kemiringannya itu terlalu kecil, berarti kita harus membuat saluran yang sedikit lebih dalam gitu ya, sehingga penggaliannya pun lebih besar. Tapi kalau misalnya terlalu tinggi, nah, kemungkinan apa namanya kemiringan yang tinggi itu dapat menyebabkan kecepatan aliran air yang besar gitu, sehingga dapat merusak atau mengerus bagian-bagian dinding dari saluran seperti itu ya. Bangunan air atau drop structure juga dapat digunakan, tadi barangkali sudah diberikan gambarannya ya. Tinggi muka air di saluran drainase harus dapat memenuhi kebutuhan dari tepian bebas ya. Jadi ketepian bebas itu ya dari freeboard itu, jadi ketika water table ya kemungkinan water table itu akan menyesuaikan dengan apa namanya saluran air di di salurannya itu ya, water levelnya. Jadi kalau misalnya water levelnya sekian, kedalaman sekian ya kurang lebih sebenarnya bagian tinggi muka air juga sama seperti itu. Jadi kalau kita misalnya mau menghilangkan air ya dari water table yang tinggi ya kita harus membuat saluran yang lebih dalam misalnya dibandingkan dengan ketinggian dari muka air tersebut seperti itu. Selain itu adalah kecepatan aliran yang diperbolehkan di sini ya. Kecepatan aliran yang diperbolehkan biasanya tergantung dari apa namanya kestabilan dari tanahnya ya, salurannya sendiri ya, mungkin juga ada apa namanya hambatan-hambatan yang lain. Kemudian juga ada koefisien kekasaran ya. Ya biasanya kita menggunakan Manning ya, nilai N ini ya. Saluran yang apa namanya berumput tentu berbeda dengan saluran-saluran yang tanah ya, seperti itu. Pasti kekasarannya akan sedikit berbeda ya. Kemudian channel capacity ya. Nah, ini harus proporsional ya, dapat membawa apa namanya debit sebenarnya ya pada kecepatan rata-rata. Nah, selain itu juga ya tentu debit itu harus diimbangi juga dengan kecepatan yang diperbolehkan ya. Karena kalau misalnya oke lah debitnya bisa terbawa semua, tetapi kecepatannya sangat tinggi sekali ya, kemungkinan itu tidak sustainable ya, tidak konservatif. Kemungkinan si salurannya akan cepat rusak seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah persamaan Manning ya. Persamaan Manning digunakan untuk menghitung kecepatan aliran ya. Tadi sudah disebutkan bahwa kecepatan aliran itu penting ya diketahui untuk di saluran, karena kita harus mengetahui ya saluran itu apakah mampu menampung kecepatan tersebut atau tidak ya. Selanjutnya nanti dengan kecepatan itu ya, dengan menghitung dimensinya kita bisa menghitung nilai flow rate-nya ya. Flow rate-nya apakah mencukupi sesuai dengan desain discharge yang apa namanya dihitung dengan rational method atau tidak gitu ya. Itu tergantung nanti ya. Dilihat dari apa namanya
kecepatan dan luas areanya. Ketika luas areanya ketika debitnya itu tidak sesuai, apakah lebih besar atau lebih kecil, kita harus menyesuaikan sebenarnya dari bentuk ataupun dimensi dari salurannya. Ya, biasanya dihitung dari kedalamannya. Ya. Katakanlah kalau misalnya lebar bawahnya sudah ditentukan, lebar atasnya sudah ditentukan, ya berarti kedalaman bisa kita tingkatkan seperti itu. Ya. Nah, itulah fungsinya kita menghitung manning, ya, kecepatan. Selain untuk keselamatan, safety faktornya, juga untuk menghitung nanti debitnya. Ya. Apakah debitnya itu sesuai atau tidak? Ya, kita lihat ya, berdasarkan perhitungan sebelumnya. Design discharge-nya berapa? Kita bandingkan dengan key-nya. Apakah lebih kecil? Kalau lebih kecil, berarti kita harus tingkatkan nih salurannya. Kalau misalnya terlalu besar, key yang yang dihitung, ternyata ya berarti kita harus mengecilkan dan sebaliknya seperti itu. Ini adalah diagram alir untuk perancangannya. Ya, tadi sudah disebutkan barangkali terkait dengan debit, kekasaran, ada side slope dan gradient. Dan ini diperhitungkan di dalam Manning formula di sini ya. Kemudian nanti kita menentukan sebenarnya BD rasionya ya. Bed width-nya berapa, water depth-nya berapa. Kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai luas areanya ya. Kemudian setelah dimasukkan dalam chasing Manning formula itu, kita akan hitung berapa kecepatannya ya. Baru kembali lagi apakah dengan kecepatan tersebut sesuai dengan debit yang kita rencanakan sebelumnya ya, atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak, berarti kita harus kembali lagi ke bagian atas ya. Kita tentukan lagi apanya nih ya, B-nya, D-nya, atau misalnya yang lain ya, side slope-nya kita rubah ataupun yang lain ya. Tapi untuk yang mudahnya kita atur dari kedalamannya seperti itu. Nah, ini run of design, barangkali ini gambaran saja ya. Kenapa kita harus memperhitungkan debitnya atau desain discharge-nya, karena ya memang itulah sumber dari untuk perencanaan dari drainase tersebut ya. Ini tergantung dengan kapasitas dari salurannya ya, kemudian harus ditentukan dari runoff yang diprediksi ya. Kemudian ini berdasarkan juga nih 10-year return period storm ya, untuk ya salah satu contohnya untuk yang vegetated waterway ya, saluran yang berumput misalnya. Kemudian ini untuk yang long water course ya, untuk saluran yang cukup panjang kita harus memperhitungkan juga ya saluran-saluran yang masuk ke dalam saluran tersebut ya. Kalau untuk yang short water course, kita harus bisa memprediksikan aliran air ya dari outlet di saluran tersebut ya. Ini barangkali gambaran terkait dari katakanlah outlet lah ya. Ketika Anda memperhitungkan luas catchment ya, Anda harus bisa memperhitungkan mendeliniasi ya. Barangkali di hidrologi juga sudah dipelajari ini. Ketika hujan turun di satu titik, ya, kemana air itu akan mengalir? Apakah ke titik ini atau ke titik ini? Ya, tidak mungkin kan? Ketika dia jatuh di sini, airnya mengalir ke sini. Kecuali kalau misalnya kita buat saluran di sini dan mengalirkan ke bagian das yang sebelah sini, seperti itu. Demikian juga ketika kita memperhitungkan catchment yang ada di dalam suatu lahan, gitu ya. Ketika ada saluran, ketika ada punggungan atau bukit, ya, apakah runoff atau aliran permukaan yang dari bukit itu masuk ke lahan kita, atau kita bisa jebak di dalam atau dimasukkan ke dalam saluran misalnya ya. Ya kita buat saluran ya yang mengitari suatu lahan kita sehingga tidak ada aliran yang bisa masuk ke dalam lahan ya. Berarti kita bisa membatasi ya batasan-batasan dari lahan kita dengan drainase juga bisa. Selanjutnya ini ada suaranya ya. Nah, ini barangkali gambaran terkait dengan rational method ya. Untuk yang luasan area itu kita bisa dapatkan dari survei yang baik terestrial maupun aerial ya, baik topografi dengan misalnya teodolit ataupun dengan drone ataupun dengan misalnya foto udara misalnya.
Kemudian kita memperhitungkan dulu prediksi intensitas hujannya berapa yang kita gunakan ya. Dalam hal ini return period untuk 10 tahun misalnya ya. 5 tahun, 10 tahun atau 100 tahun gitu ya. Kita bisa bayangkan ya, 5 tahun itu lebih sering terjadi. 10 tahun agak kurang. Nah, kalau 100 tahun, nah itu akan lebih jarang lagi ya, karena hanya 100 tahun terjadi dalam kemungkinannya itu sekali terjadi dalam 100 tahun ya. Sehingga kalau kita misalnya memperhitungkan membuat saluran dengan intensitas hujan yang return periodnya 100 tahunan, berarti kita harus bisa membentuk saluran yang lebih besar. Tetapi manfaatnya ya tidak terlalu banyak karena dalam kurun waktu 5-10 tahunan itu tidak akan mencapai sampai 100 tahun seperti itu ya. Kemudian ya ini juga ya catchment juga diperhitungkan, koefisiensinya biasanya berdasarkan dari tutupan lahannya ya. Ini rational method barangkali ya. Sudah barangkali ya ini. Kemudian selanjutnya ini adalah nilai N ya dari kekasaran Manning. Ini kita bisa lihat bahwa kekasaran Manning itu berbeda-beda ya. Dan nilai pun di sini ditentukan ada minimum, ada yang secara umum ataupun maksimum seperti itu ya. Ini bisa dilihat ada konkret ya, ini ada galian atau directional ya berdasarkan pengerukan. Ya, ini ada earth ya, berarti tanah lah ya, salurannya saluran tanah seperti itu. Kemudian selain itu juga ada misalnya channel yang tidak termaintenance ya, tidak dirawat ya. Ada semak-semak yang tidak dipotong misalnya, ini memiliki nilai yang mungkin lebih besar dibandingkan kalau misalnya nilai-nilai yang konkret ataupun misalnya yang tanah dan sebagainya. Dengan kekasaran yang lebih kasar, berarti dia memiliki kemampuan menahan sebenarnya aliran air ya, seperti itu. Ini barangkali contoh ya untuk yang natural stream ya, ataupun sungai yang alami ya, memiliki clean, contohnya ya bersih ya, winding ini bergelombang, kemudian juga pulse ya. Jadi kalau misalnya di dalam saluran atau apa mungkin ada pulse-nya ya, ada genangan-genangan yang ini, ataupun misalnya shoal ya. Shoal itu biasanya seperti bagian-bagian dari sungai yang terangkat tetapi tidak stabil ya, mungkin ada endapannya atau apa gitu ya, ditutupi oleh pasir gitu ya. Ini juga contoh ya dari roundness coefficient ya. Di sini ada aspal, ada konkret, metal, plastik ya, barangkali ini untuk saluran yang dilapisi ya. Nah, selanjutnya ada channel atau saluran yang dari tanah ya. Juga selain itu juga ada yang lain-lain seperti itu. Ini koefisien Manning berdasarkan tipe salurannya ya. Ada saluran kecil, saluran sedang, saluran besar, dan tanahnya, tipe tanah ya. Kita bisa lihat tanah berpasir memiliki nilai 0,5 ya. Tanah berliat 0,65. Ternyata kekasaran yang berpasir itu lebih rendah dibandingkan tanah yang berliat seperti itu ya. Selanjutnya ini ada side slope ya. Side slope di sini tipe tanahnya seperti apa? Apakah gambut, misalnya heavy clay ataupun misalnya loosey sandy ya. Kita bisa lihat di sini bahwa heavy clay, loose sandy itu memiliki nilai horizontal yang lebih besar dibandingkan dengan clay ya. Itu hanya satu bagian, tetapi kalau untuk yang loose sandy horizontalnya 2 kali lipatnya ya. Sehingga side slope-nya itu lebih landai ya. Ini selanjutnya adalah maksimum canal side slope ya, tergantung dari jenis tanahnya, tekstur tanahnya. Ada sand, soft clay, ini 3:1, 2:1 dan sebagainya ya. Ini adalah untuk side slope berdasarkan batasan untuk kecepatan aliran ya. Ini maksimum yang diperbolehkan. Kalau untuk pasir halus 0,135 sampai 0,3 ya. Kita lihat yang berat 0,6 sampai 0,8 ya. Berarti sangat jauh sekali ya bedanya antara
jenis tanah yang pasir ya dengan tanah yang liat ya. Dan ini side slope-nya pun lebih curam ya kalau untuk yang liat dibandingkan yang side slope untuk yang pasir halus ya. Ini horizontalnya di 2. Kemudian apa ini? Rasio BD-nya ini tergantung dari jenis salurannya ya. Nah, ini rasio D untuk water depth-nya, kemudian rasio BD-nya untuk saluran kecil, untuk yang liat, untuk yang pasir, rasionya 1 yang liat dan pasir 2 ya. Itu gambaran terkait dengan side slope ya. Kemudian ini adalah kecepatan yang diperbolehkan ya. Nah, ini tergantung dari jenis airnya ya. Ini selain dari bentuk teksturnya dan juga air bersih dan air suspensi ya. Air suspensi ternyata kecepatan yang diperbolehkan lebih besar dibandingkan dengan air yang bersih ya. Seperti itu. Nah, barangkali ini adalah contoh dari soal ya. Contoh soalnya saya harap juga ini mahasiswa nanti bisa mencoba di rumah ya. Dilatih saja untuk cara pemahaman seperti apa, kemudian cara jalan seperti apa ya. Karena memang ini harus dipelajari ya. Bagaimana kita bisa belajar kalau misalnya tidak dipelajari ya. Ketika keluar di ujian ya, tahun lalu saya mendapatkan bahwa sulit untuk mendapatkan mahasiswa yang paham apa yang dijelaskan di sini. Padahal ini soalnya tidak begitu sulit ya, mudah saja. Ya. Nah ini diawali dari debit ya. Ini debit diketahui, kemudian slope-nya, kemiringannya diketahui, ya. Kemudian ini ada side slope-nya. Jadi kita sudah mendapatkan informasi debit, kemudian kemiringan dari saluran dan juga side slope-nya ya. Kemudian bottom width-nya sudah dapat. Nah, untuk dari contoh tabel 1 kita dapat mendapatkan untuk small granite beach berapa sih roughness coefficient-nya ya, nilai M-nya kita dapatkan contoh 0,04. Nah, kemudian kita akan menentukan nih bagaimana dimensi dari salurannya ya. Kita tentukan dimensinya, katakanlah ini try and error ya. Jadi ada beberapa kali percobaan untuk mendapatkan nilai dimensinya ya. Kita coba untuk yang pertama menggunakan 1,5 meter ya. Kemudian kita hitung nih ya, nilai areanya seperti apa, kemudian nilai radiusnya seperti apa ya. Sehingga nanti didapat perhitungan untuk nilai kecepatannya ya. Ya, R sudah bisa kita hitung, kemudian A kita bisa hitung ya. Selain itu juga dengan adanya rumus Manning ini ya, kita bisa menghitung berapa kecepatannya. Nah, di sini kita mendapatkan, kecepatan yang didapat adalah 0,645 meter per second ya. Kemudian dengan menambahkan ke dalam rumus Q sama dengan A kali V ya. Ini luas penampang, V adalah kecepatannya, maka didapatkan nilai 4,10 meter kubik per second ya. Nilai ini masih jauh dibandingkan 4,42 meter detik per second ya. Sehingga ini harus kita coba lagi dengan dimensi yang lain ya. Kita coba dalam hal ini untuk nilai D ya. D-nya 1,56, kita tingkatkan kedalamannya. Kemudian nilai R-nya dihitung, dapat 0,82 dan kecepatannya sekian ya. Kemudian nanti kita harus perhitungkan ini, kembali perhitungan Q-nya. Apakah Q-nya sesuai dengan 4,42? Kurang lebih lah ya, tidak perlu terlalu akurat, tetapi ya bisa dipertanggungjawabkan lah, relatif dekat seperti itu. Baru setelah itu kita menghitung nilai D besarnya ya. Tadi D kecilnya sudah diperoleh, kemudian mendapatkan kecepatan dan debit yang sesuai, baru kita mendapatkan nilai D-nya. Ini bisa kita perhitungkan dengan menambahkan untuk freeboard sekitar 20% misalnya dari kedalaman ya. Dari kedalaman D kecil tadi itu kita tambahkan 20%. D kecilnya dapat 1,56, kemudian ini 20%-nya tambah 1 ya, berarti nilainya itu adalah 1,95 meter ya. Itu D besarnya ya. Ini saya pikir mudah ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan rumus Manning formula. Yang kedua adalah menggunakan nomograf ya. Nah, di sini adalah Manning velocity formula ya. Jadi di dalam
nomograf ini ada beberapa bagian ya yang mendukung pada parameter si Manning tersebut ya. Yang pertama adalah hydraulic radius, kemudian ada roughness coefficient di sini, kemudian ada slope ya, kemiringan dari saluran, dan ini adalah yang kita cari ya, velocity-nya ya. Bagaimana kita menentukan velocity ini dapat seperti ini? Yang pertama radius kita memiliki ya di sini titik ini 0,3, kemudian nilai n ada 0,04 sudah diketahui sebelumnya dan ditentukan ya. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik ini ke titik ini, kita tarik garis sehingga ketemu di pivot line ini ya. Berarti di sini. Setelah itu dengan kita mengetahui kemiringannya 0,02, kita tarik dari titik ini menuju titik yang di pivot line tadi ya. Dengan demikian dia akan memotong di bagian kecepatan ini ya, dan kita akan dapatkan nilainya berapa di sini ya. Ini ada 0,3, 0,4, di sini nampaknya adalah 0,5 ya, meter per second ya. Seperti itu. Saya pikir ini mudah ya, asal kita paham dan memahami langkah-langkahnya, ini saya pikir lebih cepat ya. Ini nomograf yang mirip ya, tetapi sama untuk Manning equation juga ya. Tetapi yang agak sedikit berbeda mungkin letaknya ya dan cara pengukurannya. Yang pertama kita di sini memiliki slope ya. Kalau tadi slope di sebelah kanan, sekarang ini slope di sebelah kiri ya. Kemudian selain itu juga kita memiliki nilai n di sini ya. Nilai n 0,2. Mohon maaf. Kemudian kita tarik dari titik 0,3 menuju 0,2 sehingga mendapatkan nilai di titik turning line ini ya. Kalau tadi pivot line, di sini turning line ya. Dapat titik di sini. Kemudian yang terakhir adalah kita mempunyai hydraulic radius, nilai R, tentunya R-nya dihitung dulu ya. Nilai R, kemudian kita tarik garis ke titik di sini dan diteruskan hingga mencapai velocity di sini. Saya pikir itu ya, kita pertama slope, kemudian menuju ke titik 2 ini, roughness coefficient atau nilai n ya. Setelah itu dia akan memotong di turning line ini ya. Kemudian yang terakhir di sini ada hydraulic radius ya, titik 0,6 memotong di titik turning line ini dan diteruskan hingga ke velocity ya. Sehingga kita dapat nilai velocity. Baru setelah itu, ya kita menghitung kembali untuk nilai Q yang tadi ya. Jadi Q sama dengan A, ya luas penampang dikali dengan kecepatannya ya. Ketika kita sudah mendapatkan Q yang sesuai, ya baru kita gunakan itu untuk mendapatkan nilai kedalaman saluran ya, D besar.